Aduh. Oke, balik lagi di channel CNC TV bareng gua Denny. Kali ini kita bakalan bikin konten yang berbeda, yaitu gua bakalan kasih tahu kalian tentang gimana sih pakai MOSFET murah dengan MOSFET mahal. Jadi di sini udah ada MOSFET dari Sades Indonesia, yaitu Sades Rush. Ini kurang lebih sama kayak MOSFET dari KCK Heavy-nya Seal Series. Ya, di sebelah kiri ini ada di sebelah kanan kalian mungkin. Kanan kalian ada Seal Series KCK Heavy. Ini mungkin kalian udah pada tahu ya untuk yang KCK Heavy ini MOSFET-nya seperti apa. Sebelum kita mulai perbandingannya, gue bakalan kasih tahu kalian untuk MOSFET Sades Rush ini harganya sekitar 95.000. Nah, untuk MOSFET yang KCK Series Heavy ini harganya sekitar 450.000. Gila, jauh banget ya. Udah perbandingan udah berapa persen. Nah, yang pertama bakal kita bahas adalah si Seal Series KCK Heavy. Nah, Seal Series KCK Heavy ini mungkin kalian yang gamer-gamer lama udah pada tahu nih. Untuk si series KCK Heavy ini MOSFET-nya bagus banget ya. MOSFET-nya bagus karena surface-nya juga dia untuk main game tuh enak banget gitu. Ini jadi antara kontrol sama speed sih menurut gua. Bisa dibilang kontrol bisa, dibilang speed juga bisa. Jadi menurut gua ya tengah-tengah lah antara kontrol sama speed. Karena ini agak kasar juga tapi licin gitu. Nah, untuk si series KCK Heavy ini memiliki panjang 450 mm. Jadi kalau misalnya di cm 45 cm lah kurang lebih gitu. Dan lebarnya itu 400 mm. Nah, berarti 40 cm kurang lebih. Jadi untuk si KCK Heavy ini memiliki panjang 450 mm dan lebar 400 mm. Nah, untuk ketebalannya ini dia memiliki ketebalan 6 mm. Nah, 6 mm tebal banget loh. Jadi kalau misalnya kalian MOSFET biasa itu dia pakainya antara 3 sampai 4 mm lah. Nah, untuk surface-nya sendiri tadi udah gue bahas di sini, terus untuk tampilannya juga dia polos ya. Semua hampir rata-rata KCK yang heavy terus KCK yang mediumnya juga dia ada, hampir rata-rata polos. Di sini cuma ada logo si Seal Series-nya doang gitu. Nah, untuk ketebalannya nih tebal banget sih, gila, tebal banget bro, 6 mm. Nah, untuk di bawahnya ini juga rubber ya, jadi kalau misalnya kalian geser-geser gitu dia biar nggak geser-geser gitu. Makanya dia pakai karet gitu. Cuman ini tebal banget sih, ini rubbernya dia 6 mm full rubber. Dan di belakangnya juga ada logo Seal Series nih, cetakan logo Seal Series nih kalau kalian lihat. Nah, terus bedanya apa nih MOSFET si Seal Series ini sama MOSFET si Sades ini? Jadi ibaratnya ini versi mahalnya, ini versi murahnya. Jadi bedanya apa sih? Nah, kali ini kita bakalan bahas yang di Sadesnya. Nah, untuk MOSFET Sades Rush ini kalian bakal tampilannya gini ya. Tuh, dia ada icon serigalanya seperti biasa, jadi untuk tanda mereka. Dan di untuk ukurannya gue bakal bahas ukurannya sama kayak si series KCK Heavy. Jadi untuk si Sades Rush ini ukurannya mempunyai ukuran 450 mm untuk panjangnya. Nah, untuk lebarnya itu 400 mm. Jadi 45 cm, ini 40 cm. Yang membedakan adalah ketebalannya. Nah, si Seal Series KCK Heavy ini memiliki ketebalan 6 mm. Nah, jadi dia untuk yang si series ini 6 mm. Nah, untuk si Sades Rush ini dia cuma memiliki 5 mm gitu. Jadi kalau misalnya si Sades ini 5 mm, untuk si series KCKF ini udah 6 mm. Tebal mana ya? Pasti tebal 6 mm lah. Untuk perbedaan yang kedua adalah MOSFET Sades Rush ini dia pinggirnya dijahit. Nah, untuk si KCK Heavy ini dia nggak, polos saja gitu. Bang, bagus mana sih dijahit sama nggak dijahit? Sebenarnya sama-sama bagus, sama-sama ada plusnya, sama-sama ada minusnya. Nah, kalau misalnya yang nggak dijahit itu kadang pemakaian biasanya untuk setahun lebih, yaitu mungkin agak ngelotok gitu kan. Jadi biasanya pinggiran-pinggiran ininya nih
pinggiran MOSFET-nya tuh kadang suka ya mungkin copot atau gimana gitu kan. Itu biasanya, tapi kalian gak usah khawatir, itu biasanya pemakaian udah setahun setengah ke atas sih biasanya. Itu udah pemakaian 1,5 tahun ke atas, itu mungkin ada beberapa MOSFET yang ngelotok-ngelotok. Tapi untuk KCKV ini gua dulu pakai 2 tahun sih belum kenapa-napa gitu. Nah untuk yang MOSFET SADIS ini juga gua baru pakai sekitar 1,5 tahun. Nah sebenarnya ini bagus untuk yang MOSFET-nya di pinggirnya jahit ini, itu mengobati untuk yang proses yang ngelotok-ngelotok itu. Kalau misalnya udah pemakaian setahun 1,5 tahun ke atas, itu kalau misalnya ada yang ngelotok, nah lebih bagus ini mungkin dijahit. Tapi kelemahannya adalah kalau misalnya lu pakai yang dijahit, justru kadang si pinggiran jahitannya ini yang kadang ngebredet, apa sih namanya, ngebrudul gitu. Jadi kayak brudul. Kelemahannya di situ menurut gua. Tapi kalau misalnya untuk copot sih copot enggak. Paling kalau misalnya kayak brudul gitu ya lu pakai kayak korek api gitu kan, lu bakar dikit-dikit aja gitu. Itu nanti juga bakal hilang sendiri. Nah, itu jadi kurang lebih perbedaannya itu. Jadi untuk yang MOSFET SADIS ini pinggirnya dijahit, nah untuk MOSFET SEALSERIES ini nggak dijahit gitu. Itu perbedaan yang dari segi desain ya. Nah kalau dari segi surface tadi gue udah bahas untuk KCK Heavy ini, itu bisa dibilang speed juga, bisa dibilang kontrol juga. Nah untuk MOSFET SADIS ini dia full speed. Nah jadi kita coba tes. Jadi apa sih bang bedanya MOSFET speed sama MOSFET control? Nah kalau MOSFET speed ini dia itu licin. Nah kalau MOSFET control itu dia agak kasar. Kalau misalnya bang bagus mana MOSFET speed sama control? Itu sebenarnya tergantung, balik lagi ke selera kalian ya. Kalian suka yang MOSFET yang kasar atau suka yang licin. Cuman di sini ini adanya yang seri speed semua. Untuk KCKV juga masuknya hitungannya speed sebenarnya, walaupun ada sisi kasarnya sedikit ya. Jadi kalau misalnya speed nih, kalian pakainya tuh licin. Tuh, licin banget dia. Untuk SADIS ya. Ini tes di SADIS. Nah ini tes di KCKV. Dia agak keset dikit. Jadi nggak nyelonong. Tuh, nggak nyelonong dia. Nah, untuk surface si SADIS ini memang dia full speed, jadi full kain semua, tapi dia agak licin ya. Nah kalau untuk si KCKV ini dia bisa dibilang ya tadi separuh licin, separuh kasar gitu. Tapi overall dia teksturnya speed gitu loh. Cuman dia lebih bagus aja, lebih bagus untuk teksturnya. Kalau ini kan full speed, ini semi lah kurang lebih gitu. Nah untuk MOSFET SADIS ini juga sebenarnya ada boxnya, cuman karena gua dapatnya ini nggak pakai box gitu kan, nggak ada boxnya, jadi ya langsung gua bahas aja ya. Nah jadi kurang lebih gitulah untuk perbandingan antara MOSFET murah versi MOSFET mahal. Jadi MOSFET SADIS ini kan yang harganya murah, nah ini MOSFET SEALSERIES juga dengan kualitas yang lumayan, harganya juga mahal. Jadi ya kurang lebih ada harga ada kualitas lah, tapi sebenarnya mirip-mirip kok. Kalian mau pakai MOSFET SADIS silahkan, mau pakai MOSFET yang KCKV silahkan. Nah, untuk pilihan itu balik lagi kepada kalian mau yang mana gitu, untuk mau SADIS atau mau KCKV. Karena gue juga sebenarnya dua-duanya udah pakai, cuman bedanya ini gue pakai zaman dulu, ini gue pakai sekarang gitu. Untuk ketebalannya tadi cuman beda 1 mm doang, dan pinggirnya dijahit, dan ini enggak. Oke, gitu aja video singkat dari gua tentang perbandingan antara MOSFET SADIS dengan MOSFET KCK Heavy. Untuk pilihan balik lagi ke kalian. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe video ini, karena kita bakalan terus bikin konten tentang gaming atau misalnya review, tutorial, dan lain-lain. Pokoknya pantengin terus channel CNC TV. Oke, gitu aja dari gua. So, gua Denny. See you and bye-bye.